Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Nur Ma'allah, mengampu mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan pada semester Gasal Bobot SKS 2. Kemudian deskripsi mata kuliah secara garis besar, diharapkan mahasiswa mempunyai kemampuan untuk mengetahui pendidikan dalam perspektif Islam dengan membicarakan tentang akhlak, etika dan moral, akhlak terhadap Allah dan Rasul-Nya, akhlak terhadap diri sendiri, lingkungan dan bernegara, membangun keluarga sakinah, mawaddah warahmah, bekerja dalam pandangan Islam tentang kemiskinan, kebodohan dan pengangguran, hakikat harta, jabatan, tahtah dan wanita, muamalah dalam Islam. Kemudian ada pun capaian pembelajaran. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. Yang kedua, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu membedakan akhlak, etika dan moral. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan akhlak terhadap Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerangkan akhlak terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Adapun sub C PMK-nya adalah yang pertama, mendeskripsikan definisi akhlak, etika dan moral, menunjukkan dalil tentang akhlak, etika dan moral, menghafalkan ayat-ayat dan hadis berkaitan dengan akhlak, etika dan moral. Kemudian tujuan mata kuliah ini untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait pemahaman akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Materi akhlak dan muamalah disajikan sebanyak 14 kali pertemuan, 1 kali UTS dan 1 kali UAS dengan 16 kali tatap muka. Kemudian metode pembelajaran yakni ceramah, diskusi, tanya jawab dan interaksi antar mahasiswa. Kemudian asesmen yang dilakukan dengan kehadiran dengan bobot 10%, keaktifan yang berupa keterampilan berpikir kritis 20%, kemampuan dalam kemandirian belajar dengan bobot 20%, UTS dan UAS masing-masing bobot 25%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video perkuliahan Al-Islam dan Kemuhammadiyaan dengan tema akhlak, etika dan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudari, ya, kita telah berbicara semester lalu, semester 1 kita berbicara tentang akidah, iman, tauhid, keyakinan. Berbicara tentang proses penciptaan manusia juga di situ di dalamnya, ya. Yang mengajar di dalam siapa? Satu, Bosman Sangkala. Itu yang dibicarakan. Keyakinan, akidah, proses penciptaan manusia, termasuk sebenarnya di situ harus proses penciptaan manusia. Kemudian yang kedua, dia sudah berbicara tentang persoalan ini kan, ada ini permanen, ada di bawahnya. Kedua, kita berbicara persoalan ibadah. Ya. Ayat 1 itu berbicara tentang tidak
tauhid, keyakinan, dan termasuk adalah proses penciptaan manusia. Berarti yang kita bicarakan di sini adalah agama, agama dan kemanusiaan, agama dan kemanusiaan. Kemudian ayat kedua kita berbicara tentang ibadah. Ibadah itu bagi Perserikatan Muhammadiyah dan di luar Muhammadiyah kadang terjadi proses perbedaan. Kenapa? Karena penyebabnya adalah dalil yang dijadikan rujukan. Dan yang kedua adalah penafsiran. Ada harus tahu bahwa doa kita itu ada kurang lebih 14 macam. Tadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi tatawasida titik, tidak ada sambungannya. Inni wajhatu, tidak bersambung. Kalau inni wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Ada yang mengatakan awal muslimin minal muslimin dan lain sebagainya. Allahumma antal malik la ilaha illa anta ada pada budani ila akhir hadis. Panjang. Tadi doa itu kita yang ada baca yang tidak bersambung. Satu sifatnya adalah doa kita adalah pujian. Satu sifatnya adalah sumpah dan janji. Satu sifatnya adalah doa. Yang mana deh? Tadi kalau disambut Allahu Akbar kabiran dan ini wajahnya itu adalah pujian dan sumpah. Kenapa saya katakan sumpah yang kedua? Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa di situ? Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku, apa yang terjadi? Inilah yang kita mau dalam hal ini. Ya, makanya adik-adik hanya dua. Allahumma baik. Inilah doa. Wasalli wal barat, timur dan barat. Bagaimana timur dan barat itu begitu jauhnya antara perbuatan baik kita melekat dalam diri kita dan perbuatan jelek menjauhi kita. Ini yang kita harapkan. Kemudian ayat 3 itu adalah tentang Muhammadiyah. Berkembang. Kemudian ayat keempat, sekarang yang kita pelajari adalah persoalan akhlak dan muamalah. Akhlak ini adalah cakupan pergaulan. Ini juga adalah bagian daripada pergaulan. Inilah akhlak. Akhlak itu adalah cerminan jati diri seseorang terhadap dirinya. Itulah akhlak. Kalau akhlakmu baik, insya Allah. Banyak kan orang selalu mengatakan selalu mau dihargai. Kenapa kurang penghargaan orang tersebut? Karena tadi akhlaknya tidak. Coba katanya kalau akhlak baik, insya Allah. Ini makanya akhlak
ya, akhlak ini beda dengan moral, beda dengan etika. Akhlak itu jauh sekali perbedaannya dengan moral dan etika. Nah ini, makanya mari tanamkan di dalam diri adik-adik akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Tetapi kalau sudah manusia sudah hilang rasa malunya, maka hilang juga akhlak dalam diri. Tapi kebanyakan orang hanya malu terhadap sesamanya umat manusia, tapi tidak pernah malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Coba andaikan adikmu malu, pasti adik melaksanakan ibadah, utamanya sholat 5 waktu. Karena adik tidak malu terhadap Allah, hanya malu terhadap sesama umat manusia, makanya adik begitu. Nah inilah yang kita mau. Kedepannya, anak-anak sekalian, ya, deskripsi mata kuliah dalam hal tema kita tadi akhlak dan muamalah itu secara garis besarnya bahwa mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mempunyai kemampuan untuk mengetahui pendidikan dalam perspektif Islam yang berbicara tentang akhlak. Mampu kita bedakan antara akhlak, etika dan moral. Di mana letak perbedaan antara akhlak, etika dan moral? Itu adalah barometernya, tolak ukurnya. Kalau etika itu hanya pada tatanan akal. Kalau moral ada pada tatanan budaya setempat. Sedangkan akhlak itu adalah barometernya adalah Al-Quran dan hadis. Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat bagaimana akhlak Rasulullah. Aisyah mengatakan akhlak Rasulullah itu, akhlaknya ini Rasulullah adalah Al-Quran. Quran yang jelas adalah Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Barometernya akhlak itu adalah Quran dan hadis. Cuma pertanyaannya, kenapa kita harus berakhlak terhadap Rasulullah padahal beliau telah tiada? Salah satu intinya adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Karena kenapa? Semua nabi dan rasul yang penerima kitab, termasuk ulul azmi, hanya Rasulullah SAW itu adalah mukjizatnya sampai sekarang. Kalau nabi terdahulu itu hanya berlaku pada masa dan zamannya. Tetapi coba, Al-Quran itu bukan siapa yang menjalin, bukan Rasulullah, bukan siapa-siapa, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjamin Al-Quran itu. Salikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya. Saya mau tanya, ada yang non Islam? Mana? Berundangan. Anda akan datang ya, kita mau tanya. Tapi agama apa dia? Hindu Buddha. Berarti dia tidak punya agama. Itu kan tidak masuk dalam agama samawi. Dia hanya adalah agama arti, agama yang turun yang muncul dari bumi. Kalau agama samawi itu adalah agama yang turun dari langit, yang memang dibawa oleh yang Allah sampaikan kepada nabinya, tetapi yang tiga tadi hanya berlaku pada masa dan zamannya, yang satunya adalah sampai akhir zaman. Sampai. Nah inilah termasuk yang akan kita uraikan
Ya tadi akhlak terhadap Allah dan Rasulnya termasuk akhlak terhadap diri sendiri, lingkungan dan berbangsa dan bernegara. Ya pertanyaannya, bagaimana kita harus berakhlak terhadap diri sendiri? Coba, bagaimana kita harus berakhlak terhadap diri sendiri? Coba berdiri dulu. Coba kita coba berdiri. Kenapa saya suruh berdiri di dua orang? Kita juga berdiri. Bukan di belakang. Yang pakai baju hitam. Kenapa saya suruh berdiri? Hah? Tidak tahu. Salah satu endingnya, ya tidak punya, artinya ada kekurangan kesamaan sedikit, karena selalu menampakkan dirinya. Yang mana dia harus tampakkan dirinya? Aurat wanita apa? Kecuali muka dan kenapa saya seperti itu berdua? Saya tidak tertanya ini. Itu tadi muka telapak tangan, tetapi dia masih gunung. Beda tapi tadi yang dikenal ketika jangan disembunyi, dibuka, tutup dingin, disembunyi lagi begini. Ya silakan dulu yang satu lagi tetap berdiri. Kenapa ini tadi? Kenapa? Seharusnya itu jilbab menutupi semua. Mana dengan kajian makhluk? Ini kan supaya dia menutupi di depan kita. Coba kalau kelihatan yang membenjol, pasti laki-laki akan ini otaknya. Sudah ketawa satu. Memang pikiran kotor, memang sudah kotor, memang ini otaknya. Ini kan baru boleh kita sebar, kita mau sudah mulai di wajah-wajah itu. Tidak begitu. Kamu biasa tak muda. Tidak kutanya kalau yang begitu, saya biasa muda. Nah, inilah akhlak terhadap diri sendiri. Mudah-mudahan adik-adik menyadari pola tingkah laku, cara berpikir, utamanya wanita. Mari tetap kita menuntut aurat. Jangan hanya terpaksa pakai jilbab. Kenapa sekolah di Universitas Muhammadiyah Parepare wajib pakai jilbab? Jangan. Inilah anda sekalian. Ya. Akhlak terhadap lingkungan, pergaulan kita, berbangsa dan bernegara bagaimana? Termasuk kepada akhlak terhadap binatang yang ada di sekitar kita, termasuk lingkungan kita. Terjadinya kerusakan di darat dan di bumi, dahar al-fasadu bil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Penyebabnya kerusakan adalah ulah daripada tangan-tangan manusia itu sendiri. Inilah. Kemudian dia mampu menerangkan tentang membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya. Untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah ini ya dalam proses mencari pasangan jenis, ya pilihlah dengan 4 sebab. Apa itu? Ya salah satu di antaranya 4 asbab itu adalah ya cantik atau ganteng, 2 keturunannya, 3 garis keturunannya, 4 adalah agamanya. Yang menentukan ini adalah yang keempat. Karena kecantikan bisa pudar, kecantikan ketampanan itu adalah fleksibel. Boleh saja saya mengatakan ini cantik, tapi ada yang mengatakan tidak. Boleh saja saya mengatakan ini tidak cantik, tapi ada yang mengatakan cantik.
Boleh saja saya mengatakan ini tidak gagah, tapi dia mengatakan gagah karena simpati sekali. Boleh saja saya mengatakan ini tidak gagah, tapi ya, nah inilah fleksibel. Tetapi itu bisa mudah, bisa hilang. Kekayaan pun juga bisa. Ya, tetapi memang kenapa saya terlambat menikah? Salah satu faktornya adalah mencari yang ideal, ternyata tidak ada yang ideal. Ideal itu hanya pada tataran otak kita, konsep. Tapi kita kenyataan kadang ada yang cantik tapi tidak kaya, ada yang cantik kaya tapi ternyata apa yang terjadi garis keturunannya tidak beres. Ada lagi yang juga tapi ternyata agamanya tidak beres. Inilah. Tetapi yang penting ini intinya adalah cari yang agamais. Kalau agamanya insya Allah. Tapi kalau mau istilahnya tabayun, mau untuk saling lita'aruf, ya boleh-boleh saja. Nah itu. Kemudian anak sekalian, ya setelah kita di sini adalah kita juga akan menerangkan tentang bekerja dalam pandangan Islam, ya mencari kerja. Kalau kita, nah ini hal yang baik. Kemudian, ya menguraikan tentang kemiskinan, kebodohan dan pengangguran. Ya mudah-mudahan tidak ada. Inilah penyakit yang berbahaya. Miskin, bodoh, tidak punya pekerjaan. Inilah di dalam Islam mengatakan kemiskinan itu mendekatkan orang dalam hal kekufuran. Berarti kadang ya bisa saja kita goyah di sini. Inilah mudah-mudahan Anda semua di sini dalam hal ya mari. Sebenarnya kita tidak ada orang itu yang punya pengangguran, tidak ada itu orang bodoh, tidak ada orang miskin. Ya, binatang saja, burung keluar dari sarangnya di pagi hari itu perutnya keroncongan, kosong. Tapi begitu dia kembali ke sarangnya, pasti perutnya sudah kenyang. Dan yang ada harus pertahankan bahwa tidak ada orang yang meninggal dunia sebelum rezekinya habis diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya cari saja. Ya, taruhlah 10 disiapkan ini hari. Di pagi hari kita dikasih 2, bagaimana yang dalam kita harus kasih turun ini ke diri kita. Tinggal kita yang berkreasi, yang berinovasi dan lain-lain sebagainya. Termasuk dalam hal kebodohan. Ya, kita cuma tidak mau belajar dan belajar. Coba lihat batu yang begitu keras kalau ditetesi dengan air secara terus-menerus. Nah, makanya asal terus di otak supaya tidak tumpul. Biasa. Dan ya. Kemudian hakikat harta, jabatan, tahta dan wanita. Inilah bahaya semua. Ya, kalau tidak ada hal dalam kehidupan kita, ya pasti utamanya dalam hal jabatan dan tahta, kedudukan. Ya, jangan karena mencari jabatan kita menghalalkan segala macam cara, termasuk wanita. Ya, kesuksesan laki-laki ada pada wanita, kegagalan laki-laki ada pada wanita. Artinya kegagalan seorang suami penyebabnya karena wanita, kesuksesan seorang suami ada juga pada wanita. Tinggal bagaimana dia. Makanya wanita itu pintar-pintarlah menjaga yang namanya berapa penghasilan suami. Ya, sedikit banyak syukuri semua. Ya, kadang-kadang ya melo melibatkan melo mendarat ini kan ada pakai nama apa si lolonan 5 si melo si gue angka si bela karawe makanya 500 coba di bulan ini dia menambah ini ya tidak begitu tidak akan kamu bilang tuh tidak begitu kan oh berarti begitu lagi sama di rumah juga saya kadang saya bilang di mana mau taruh semua itu. Ya, tapi untung ada yang saya fokusnya. Kalau dua tidak disenangi, baru dia tidak simpan di lemari. Siapa orang senang silakan datang ambil. Itulah kelebihannya. Saya bilang ya pakailah sedekah itu pada mana. Ya, jangan karena harta bendamu menyebabkan kau kikir. Jadikanlah harta benda itu adalah jalan ibadah kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah menguraikan tentang muamalah dalam pandangan Islam. Ya, kita bergaul dalam kehidupan sesama umat manusia bagaimana? Ya. Ya. Ini sebelum kita ini ada yang mau bertanya? Ada? Ada yang mau bertanya? Ya inilah kita bagian ini sampai 14 kali pertemuan tambah 2. Ya bukan 13, karena ini kontrak kuliah kita ini hari. Kita kontrak kuliah, berarti minggu depan kita sudah masuk materi akhlak, etika dan moral. Ya, proses perkuliahan kita tetap sama yang lalu. Saya memulaikan dulu, baru adik. Nanti setelah ini adik yang lain berdiskusi dan saya tetap pandu. Ya begitulah proses. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup pertemuan kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, insya Allah ke depan sebelum kita mulai perkuliahan, ya bahwa memang mengerti Quran, supaya kita dulu membaca 1-2 ayat segilir. Ya silakan silakan baca supaya itu tadi artinya pergerakan kita dalam hal ini baik. Oke, kalau tidak ada masalah kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.